Wilujeng enjing kasadaya barudak kelas genep. Selamat pagi kepada semua anak kelas 6. Salam sehat, salam minanya kangge barudak sadayana. Salam sehat selalu buat anak-anak semuanya ya. Patepang deui sareng Bapak dina pangajaran Sunda bab 2, hirup rukun sauyunan. Atanapi dina bahasa Indonesia hidup rukun seiya sekata. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengejar materi bab 2 untuk persiapan ulangan tengah semester ya. Baik, dina bab 2 ada KD 3.2 pengetahuan sareng KD 4.2 keterampilan ya. KD 3.2-nya memahami teks argumentasi tentang persatuan dan dalam perbedaan. Kemudian kalau keterampilannya menyajikan isi teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan, baik lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan dapat memahami teks persatuan argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan. Lalu kegiatan mengamati gambar atau tayangan video. Lalu dapat menyajikan isi teks argumentasi tersebut baik lisan maupun tulisan. Jadi nanti mungkin hasilnya bisa kalian tulis berupa cerita tentang ya apa yang kalian simak dalam misalkan teks bacaan ataupun video ya. Baik, Bapak tampilkan salah satu contoh kebudayaan Sunda karena banyak sekali ya kebudayaan maupun kesenian Sunda yang intinya pada persatuan dan kesatuan ya. Salah satu contohnya ini acara Serentahun yang biasanya diadakan di wilayah Kabupaten Kuningan. Kalau di tempat Bapak itu Serentahun yaitu upacara syukuran akhir tahun dalam menyongsong tahun berikutnya, bertujuan mensyukuri rahmat Tuhan, rahmat di Gusti Nu Maha Suci dari segala rezeki yang berlimpah di tahun ini dan semoga tahun depannya semakin berlimpah lagi. Nah, ada kamus alit. Kamus alit itu ya ini ada kosakata. Kosakata pertama ada 10. Tolong dipelajari ya. Tuwomengkon. Nah, wilayah tempat itu tempat matu itu tempat tinggal. Guyub itu kompak. Hidup sauyunan itu hidup sia sekata. Haridang sorangan, ya kalau dibilang dabasnya mandiri ya, mengerjakan sendiri tanpa disuruh. Koret itu pelit, udunan itu urunan, lega, itu luas, herin artinya penuh sesak. Ngadegen, mendirikan. Nah tadi Bapak nongolin budaya Sunda yaitu upacara Serentahun ya. Kenapa Bapak ambil? Karena upacara Serentahun ini lebihnya ke persatuan karena banyak orang terlibat sampai berhari-hari ya, kurang lebih ada sebulan ya acaranya sampai ngejayak kesenian terakhir. Ini semua terlibat menunjukkan sifat persatuan gotong royong masyarakat Sunda ya. Kemudian juga ada kita pelajari babasan. Dalam bahasa Sunda itu ungkapan. Babasannya ada 2, ungkapan baik dan ungkapan yang buruk. Amis budi itu manis budinya atau baik perilakunya ramah. Misalkan contoh kalimatnya, ari jadi jelma kudu amis budi. Sangkan dipikaresep ku kolot. Atau dipikanya ku kolot ya. Nah, amis budi. Jadi orang itu harus baik ramah supaya dipikaresep ku kolot atau nanti ku batur juga bisa. Hampang birit, tidak malas. Ya kalau disuruh mengerjakan sesuatu cepat ya. Jadi budak kudu hampang birit, contohnya seperti kalimatnya ngarah dipikanya ku kolot supaya disayangi orang tua. Yuni kembang, orang yang banyak disukai orang karena kelakuannya baik. Misalkan contoh kalimatnya pantas mun loba nu resep mah kamane sabab yuni kembang. Bodo alewoh. Nah ini bodo alewoh ya, bukan bodoh banget tapi dia merasa tidak tahu tapi bisa mau bertanya.
tentang apa yang tidak dimengerti oleh dia. Kalimatnya ulah sok era tatanya mun teu nyaho mah urang kudu jadi jelema nu bodo alewah, tapi urang kudu jadi budak anu bodo alewah. Handap asor rendah hati. Sanajan beunghar Pak Sulemah angger bae handap asor. Terus ada yang kedua yaitu babasa yang menunjukkan perilaku buruk. Hasem budi itu bermuka masam misalkan. Contoh kalimatnya ari warung eta mah teu payu sabab anu dagangna hasem budi. Berat birit. Susah kalau disuruh ya. Kalah capek ngomong ari nitah digawe ka jelema nu berat birit mah. Heuras genggerong jika bicara tidak enak didengar karena ucapannya kasar. Pantes rek loba nu tipi karesep oge. Sudah maneh mah heuras genggerong. Buntut kasiran ini pelit, menunjukkan orang pelit. Ini babasan atau ungkapan bagi orang pelit namanya buntut kasir ya. Contoh kalimatna asa wegah rek menta sumbangan ka jalma buntut kasiran mah. Memang suka enggak dikasih ya. Lesang kuras bersikap boros. Ini. Nah tuh sok lesang kuras. Jadi we meneh mah hirup teh. Nah ini susah biasanya. Hirupnya jadi susah. Contoh babasan sedenya misalkan gurat batu itu artinya keras kepala, hampang leungeun, ringan tangan. Epes-mer itu cengeng atau mentalnya kecil, nyalinya kecil ya. Panjang leungeun, panjang tangan artinya suka mengambil barang-barang milik orang lain. Wening ati itu bersih hatinya. Nah ini menunjukkan orang yang suci ya hatinya. Cang pikir itu berpikirnya jernih. Pikirannya jernih jadi benar-benar matang dalam berpikir. Awak sampaian. Nah kalau berpakaian apapun juga nih. Pantes terus ya. Atau gaya terus. Atau necis terus. Hejot yang. Ini sering berpindah-pindah tempat. Itu karena masalah misalkan tidak betah atau orang tuanya kerja sering dimutasikan oleh perusahaan karena prestasi dan lain sebagainya. Bentang terang itu bernasib mujur, asak warah artinya anak yang dididik dengan baik. Berat birit itu pemalas. Berat birit itu pemalas, susah disuruh-suruhnya lah. Ya, kalian jangan seperti itu kalau di rumah kalau disuruh sama orang tua. Kurung batok ini kurang pengalaman ya. Bahasa Indonesianya itu kurung batok. Maksudnya kurung batok ya. Jadi bagaikan katak dalam tempurung kalau dalam peribahasa. Tapi kan kita babasan ungkapan ini. Jadi tidak pernah bepergian jauh. Nah ada lagi adat budaya Sunda atau kebiasaan Sunda yang mungkin sekarang sudah terlupakan karena akibat kecanggihan teknologi. Yaitu contohnya mesin. Ini ada di sini. Namanya lisung. Alat penumbuk padi pada zaman dulu. Kenapa Bapak tampilkan? Karena budaya menumbuk padi pada zaman dahulu itu ya, itu dikerjakan secara gotong royong oleh ibu-ibu, misalkan satu kampung ya. Sekarang lisung sudah jadi barang antik. Ya kalau di tangan yang kreatif ya dijadikan seperti itu contoh meja, kemudian alat-alat hias, alat-alat perlengkapan hiasan di rumah ya, pajangan juga. Nah, kalau bisa dibuat benda-benda unik itu harganya bisa mencapai jutaan ya. Dan lisung pada waktu dulu memang benar-benar dipakai alat penumbuk padi karena belum ada mesin yang namanya mesin heleran atau mesin penggiling padi. Dulu digunakan untuk menumbuk pare atau padi ya, jadi supaya jadi beras atau beas. Nah ini contoh gambar jalmi nuju nutu. Pada zaman dulu ya bisa berpasang-pasangan berhadapan-hadapan tuh jadi satu lisung itu ukurannya besar 10 orang ya. Bisa berempat, bisa berlima atau jadi berhadapan jadi ada 10 atau berdelapan orang ya. Nah dalam upacara tadi yang seren tahun ada acara ngajayak, ada acara menumbuk juga ada lengkap sebenarnya ya. Nah, dan masih banyak budaya Sunda ya, kebudayaan Sunda yang menunjukkan sikap gotong royong. Yang menunjukkan sikap gotong royong yang merujuk atau mengacu pada sikap persatuan atau menumbuhkan sikap persatuan. Nah, yang terutama yang masih tradisional zaman dulu ya, yang masih dilestarikan. Ya, mungkin lisung sudah tidak ada, tapi dalam acara-acara adat istiadat tertentu masih
digunakan atau dipakai. Seperti tadi yang Bapak bilang, acara seren tahun atau acara syukuran tahun itu dipakai lisung untuk ya beberapa rangkaian acara sampai acara keseniannya yaitu Ngajaya. Mungkin sekian dari Bapak ya, silakan dipelajari lagi. Untuk kelas 6 buku bab 1 bab 2 Bapak akan sharekan di GCR, silakan di-download, silakan dibaca, silakan di-print, silakan ditempel di buku bahasa Sunda. Ada beberapa lembar, satu babnya kalau tidak salah mencapai kurang lebih dari 12 lembar juga ada. Silakan di-print, ditempel untuk memperlengkap materi belajar kamu supaya bisa dibaca. Kemudian langsung ke Google Classroom bahasa Sunda latihan, di situ ada latihannya tentang babasan. Kamu hanya mengerjakan isian 10 nomor dari Bapak. Nah, dipelajari lagi bab 2, bukunya Bapak kirimkan untuk persiapan ulangan tengah semester atau pekan ulangan tengah semester. Mung sakitu ti Bapak cekap sakit heula nya, langkung ti payun Bapak nuhunkeun dihapunten. Orang patepang di dina materi atau bab anu salajengna bab 3. Wilujeng enjing.